polisi tetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Kepolisian Indonesia secara resmi telah menetapkan Ketua FPI Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus dugaan pornografi dengan Firza Hussein pada tanggal 29 Mei 2017. Penetapan status Rizik Syihab dilakukan oleh pihak kepolisian setelah melakukan gelar perkara. Polisi juga mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti. Berdasarkan cerita dari pengacara Rizik Syihab, ketika mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi, Rizik Syihab marah besar. Pengacaranya yaitu Kapitra Ampera juga mengatakan bahwa Rizik memberi informasi bahwa ia akan melakukan perlawanan hukum dan politik sementara ia berada di luar negeri. Sedangkan Firza Hussein sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pornografi sejak tanggal 16 Mei 2017. Setelah Rizik ditetapkan sebagai tersangka, kemungkinan kepolisian Indonesia akan meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan red notice menangkap Rizik Syihab. Kasus Rizik Firza ini mengingatkan kita pada kasus pornografi artis Ariel Noah 7 tahun yang lalu. Memang serupa, tapi tidak sama. Dulu anggota FPI juga mendemo kediaman Ariel karena kasus pornografinya tersebut. Lalu, apakah sekarang mereka akan melakukan hal yang sama? Sepertinya tidak. Kompilasi video tentang Rizik Syihab di Tombo News Indonesia. Polda Metro Jaya mengeluarkan surat jemput paksa untuk Rizik Syihab. Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan surat perintah resmi jemput paksa pemimpin Ormas Islam FPI, Rizik Syihab. Hal ini dilakukan karena Rizik Syihab sudah 2 kali mangkir dari panggilan kepolisian, yakni panggilan pertama pada tanggal 25 April dan kedua pada tanggal 10 Mei. Panggilan ini dilakukan terkait kasus chat mesumnya dengan Firza Hussein di akhir bulan Januari 2017. Rizik Syihab sempat diisukan kabur dari Indonesia, namun hal itu dibantah oleh pengacaranya yang mengatakan bahwa ia sedang umroh sejak akhir April 2017. Meskipun Ahok sudah diputuskan bersalah dan dipenjara selama 2 tahun di tanggal 9 Mei lalu, Rizik juga tak kunjung kembali ke Indonesia. Dari pengacara Rizik Syihab, diketahui di hari Senin tanggal 15 Mei lalu ia masih berada di Malaysia. Kemudian di hari yang sama, Rizik Syihab bertolak kembali ke Arab Saudi dan tidak tahu jadwal pasti kapan ia akan kembali ke Indonesia. Menyingkapi hal tersebut, kepolisian Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Interpol, namun keputusan itu masih akan dibahas penyidik. Semoga Rizik Syihab bisa segera kembali ke Indonesia dengan jantan dan berani menghadapi segala tuntutan kasusnya. Apakah kita akan segera mengetahui sosok KMA yang sesungguhnya? Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Polda Metro Jaya memanggil Firza Hussein, Rizik Syihab, dan Emma terkait kasus WhatsApp seks antara Firza dengan Rizik. Namun pihak-pihak yang telah disebutkan di atas tidak menghadiri panggilan tersebut. Publik penasaran dengan sosok KMA. Sayangnya, mereka masih akan dibuat penasaran dengan sosok KMA yang disebut-sebut oleh Firza. Nama Emma muncul pertama kali dalam rekaman telepon Firza Hussein yang telah tersebar di internet. Dalam rekaman tersebut, Firza mencurahkan isi hati perihal hubungan terlarangnya dengan pemimpin FPI Rizik Syihab. Firza kecewa lantaran Rizik Syihab tidak segera memperjelas hubungan mereka. Dia bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta, macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Rekaman ini keluar bersamaan dengan munculnya website baladacintarizik.com yang menampilkan screenshot chat mesum antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih menyelidiki kebenaran kasus ini. Namun pihak-pihak yang terlibat tampaknya masih sulit untuk memenuhi panggilan investigasi dari kepolisian. Menurut Anda, apakah kasus Firza Rizik ini hoax atau fakta? Tulis komentar Anda di bawah ini. Ketua FPI Rizik Syihab menjadi tersangka dari 9 kasus. Ketua Ormas Front Pembela Islam yakni Muhammad Rizik Syihab dipanggil ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret lalu. Pemanggilan ini dilakukan guna proses investigasi terkait salah satu tuntutan kasus video ceramahnya yang menyinggung soal logo PKI di dalam uang rupiah baru. Di dalam ceramahnya, Rizik mengatakan bahwa pada uang Rp100.000 yang baru terdapat logo Palu Arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia alias PKI. Namun saat diinvestigasi, Rizik berkelit dengan mengatakan bahwa orang yang berada di video itu bukan dia, melainkan orang lain yang mirip dengan dia. Video ini sudah tersebar melalui YouTube, lalu dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) ke Polda Metro Jaya.
Selain kasus fitnah logo Palu Arit pada uang rupiah baru, Rizik juga menjadi tersangka dalam kasus penodaan lambang negara Indonesia, Pancasila. Dikatakan oleh Rizik dalam ceramahnya bahwa lambang ketuhanan pada Pancasila milik Soekarno itu berada di pantat. Tentunya ucapan Rizik ini menyinggung perasaan Putri Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri, yang melaporkan Rizik Syihab pada bulan Oktober 2016 lalu. Rizik Syihab kini resmi menjadi terdakwa dari total 9 tuntutan hukum. Namun, setiap pemanggilan dari kepolisian, Rizik Syihab selalu mangkir dengan alasan sakit. Dari total 9 tuntutan hukum yang menjerat Rizik Syihab, ada kasus yang paling menarik, yaitu kasus pornografi antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Kita tunggu saja bantahan yang akan keluar dari mulut Rizik Syihab selanjutnya.